Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, guru SMP Negeri 2 Dulupi, peserta calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bawalemu. Saat ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1. Setelah menjalani profesi guru dalam beberapa tahun belakangan, terkadang muncul pertanyaan dalam benak diri saya. Mengapa saya menjadi guru? Layakkah sebenarnya saya disebut sebagai seorang guru? Sudah benarkah apa yang saya lakukan selama ini? Atau jangan-jangan saya hanya terjebak pada satu kegiatan rutinitas yang kelihatannya nampak benar? Mengikuti program pendidikan guru penggerak merupakan salah satu upaya bagi diri saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan harapan setelah mengikuti kegiatan ini, apa yang saya pikirkan selama ini terjawab. Setelah mempelajari modul 1.1 yang merupakan bagian aktivitas dari program pendidikan guru penggerak, saya mengetahui bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan. Selain itu, ada beberapa pelajaran berharga yang dapat dipetik setelah mempelajari modul Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persamaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana kebudayaan merupakan pondasi dari peradaban suatu bangsa, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi dalam dunia pendidikan adalah profesi membentuk peradaban suatu bangsa. Tujuan pendidikan untuk memanusiakan manusia baik secara individual maupun bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik adalah menjadikan manusia yang merdeka tanpa mengganggu kemerdekaan yang lainnya. Yang kedua, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya harus sesuai dengan konteks lokal sosial budaya serta zaman yang dilalui anak. Biarkan anak berkembang dengan kecepatan dan kemampuannya masing-masing. Tapi jangan lupa bahwa semua yang dilakukan anak jangan terlepas dari akar budaya mereka. Yang ketiga, mendidik anak berdasarkan prinsip sistem Among atau menuntun. Sesuai dengan semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Menuntun di sini memiliki arti bahwa sebagai seorang pendidik kita harus mendampingi, memfasilitasi peserta didik untuk menebalkan setiap lakunya sesuai dengan potensi dan keadaan serta zaman yang akan dilalui oleh mereka. Yang keempat, muara pendidikan adalah perubahan budi pekerti. Pendidikan holistik yang seimbang, yaitu dalam mengolah rasa, mengolah cipta, mengolah karsa, dan olahraga, diharapkan dapat mewujudkan anak yang memiliki kebijaksanaan. Yang terakhir, pendidikan berhamba pada anak. Maka pendidikan harus berorientasi pada peserta didik. Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa mengajar hanya mengejar ketercapaian kompetensi dan ketuntasan kurikulum, sehingga pembelajaran yang saya lakukan hanya berorientasi pada terselesaikannya semua kompetensi dasar yang ada pada kurikulum. Yang kedua, peserta didik yang berhasil adalah mereka yang mencapai nilai di atas KKM. Hal ini menyebabkan kekecewaan pada diri saya ketika melihat hasil dari tes yang dikerjakan anak-anak tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dalam pembelajaran, saya hanya menyampaikan materi pelajaran yang harus dipelajari.
Pembelajaran di dalam kelas saya berpusat pada guru atau teacher center. Peserta didik harus memahami semua materi yang saya ajarkan tanpa memperdulikan apa sebenarnya bakat, potensi, minat, dan gaya belajar mereka. Peserta didik harus mengikuti aturan dalam pembelajaran yang saya terapkan, sehingga pembelajaran di kelas semua kendali berada pada saya, tanpa memberikan hak kepada anak-anak untuk menyampaikan pendapat. Lantas, apa yang telah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, merubah mindset saya tentang pendidikan. Pembelajaran itu harus menyenangkan dan bermakna. Semua siswa itu pandai. Setiap anak memiliki potensinya masing-masing. Kalimat itu saya tanamkan dalam diri saya selama proses pembelajaran. Penilaian dan keberhasilan proses pembelajaran bukan sekedar pada kognitif saja, tetapi juga pada aspek-aspek yang lain. Maka dari itu, implementasi yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, berkoordinasi dengan guru BK untuk melaksanakan asesmen diagnosis non-kognitif pada peserta didik untuk mengetahui minat, potensi, dan gaya belajar mereka. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan diawali membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ketiga, menyisipkan unsur game dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, yakni bermain. Fokus pada penumbuhan budi pekerti dan karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai budaya. Semoga hal tersebut semua mampu menjadikan kelas pembelajaran saya menjadi kelas yang merdeka belajar. Salam bahagia.